Salam Tuhan bersamamu. Semoga hari ini kita semua selalu bersukacita dan berbahagia dalam Tuhan. Kita memasuki hari Minggu biasa pekan yang ke-24. Dan bacaan-bacaan hari ini sesungguhnya mau mengajak kita untuk melihat betapa murah hatinya Allah bagi hidup manusia. Betapa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang mengampuni, Allah yang senantiasa ingin agar kita semua hidup bersatu di dalamnya. Dan saudara-saudari, dalam perayaan hari Minggu pekan yang ke-24, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Dan dalam Injil yang kita dengar, dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, sesungguhnya Injil yang panjang ini, Yesus berbicara tentang dua hal. Yang pertama, Yesus berbicara tentang perumpamaan domba yang hilang. Yesus berkata, jikalau ada 100 domba dan satunya hilang, tentu sang gembala akan meninggalkan 99 lalu mencari domba yang satu yang hilang. Dan apa yang terjadi? Ketika ia menemukannya, ia akan bersukacita. Ia akan mengadakan satu perjamuan, satu pesta yang luar biasa. Nah, karena yang hilang telah dapat. Nah, lalu perumpamaan ini dilanjutkan dengan satu perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Berbicara tentang anak bungsu yang pergi meninggalkan orang tuanya, lalu berfoya-foya, lalu ia makan dari makanan babi, lalu ia kembali kepada bapa, dan bapa bersukacita ketika anaknya yang bungsu hilang, lalu ia mengadakan satu perjamuan. Di sisi lain ada juga yang hilang, ya, anak yang sulung, ya, anak yang sulung yang tinggal di rumah juga mengalami kehilangan sebenarnya. Ia kehilangan suatu kekuatan, ia kehilangan cinta kasih sesungguhnya, karena ia tidak mau menerima saudaranya yang telah pergi dan kembali. Sehingga dia juga mengalami kehilangan. Jadi di sini yang hilang bukan hanya yang anak yang bungsu, tetapi dua-duanya. Ketika yang satu tidak bisa menerima yang lain, ia kehilangan sesuatu sesungguhnya dalam hidup. Kehilangan rasa kekeluargaan, kehilangan rasa cinta, kehilangan belas kasih. Lalu apa yang mau kita pelajari dari seluruh peristiwa ini? Pertama, Allah kita adalah Maha Kasih. Ia Allah yang penuh cinta. Bukti dari cinta Allah itu adalah ketika ia menebus dosa manusia dengan mengutus putranya Yesus Kristus untuk disalibkan dan memberikan kita keselamatan. Allah berkorban untuk keselamatan manusia. Ini luar biasa. Allah kita Allah yang penuh kasih. Ya. Ia mengampuni kita tanpa batas. Ia tidak pernah berhenti mencari kita. Nah, yang kedua, Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Manusia sudah tercemar oleh dosa. Maka Allah harus menyucikan manusia, memperbaharui manusia dengan rahmat, pengampunan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada satu orang pun yang tersesat. Tersesat oleh kekuasaan iblis. Maka Tuhan harus menguduskan, Tuhan harus membebaskan, Tuhan harus menyelamatkan putra-putrinya. Inilah Allah yang mengampuni. Seberapa kali kita jatuh dalam dosa, tetapi Allah terus menguduskan kita. Kenapa? Ia tidak ingin kita binasa. Ia tidak ingin kita hilang. Sebab ia ingin kita berada dalam pangkuan kasih-Nya. Yang ketiga, Allah ingin semua orang, ya, tanpa kecuali, bersatu dengan Dia. Mengapa? Karena melalui Dialah kita memperoleh keselamatan. Melalui Dialah
Lalu Yesus kita akan sampai kepada Bapa. Maka Yesus mempunyai suatu harapan agar semua orang bersatu dengan. Oleh karena itu, di dalam panggilan kesatuan ini, Yesus mengingatkan bahwa ada panggilan pertobatan. Agar semua orang yang telah meninggalkan Tuhan, telah meninggalkan gereja, yang melupakan Tuhan untuk kembali kepada Bapa. Untuk mengalami kembali cinta sejati Allah. Untuk kembali mengalami kebaikan Allah. Untuk kembali menerima rahmat Allah yang berlimpah dalam hidup. Agar manusia semua diselamatkan dan hidup dalam persekutuan dengan para kudus di surga. Itu adalah harapan Tuhan. Maka dalam bacaan-bacaan hari ini kita bisa melihat bagaimana Paulus juga bersuka cita bahwa ia yang dahulu adalah seorang dianggap seorang penganiaya, pembunuh, penjahat. Tetapi oleh karena belas kasih Allah, ia kembali ke pangkuan Bapa. Semuanya oleh karena rahmat Allah. Allah mempunyai kelimpahan rahmat bagi setiap orang. Maka kita tidak henti-hentinya meminta, memohon rahmat Allah untuk selalu membimbing kita, membantu kita agar kita tetap berjalan di dalam jalan Allah. Kita dilindungi dari kekuasaan iblis dan kita semua berada dalam jalan kehidupan dan kebenaran Tuhan. Semoga pada hari ini kita semua boleh bersuka cita untuk selalu menemukan kebaikan Allah. Maka dalam bulan kitab suci ini, saudara-saudari, bukalah kitab suci, kita akan menemukan betapa luar biasanya sejarah keselamatan yang telah dibentuk oleh Allah, yang telah dibangun oleh Allah, yang telah diwujud nyatakan oleh Allah dalam hidup kita. Di situ kita bisa menemukan bagaimana sejarah keselamatan itu benar-benar dipersiapkan Allah ketika manusia sudah mulai jatuh dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Semoga Tuhan hari ini menguduskan hidup kita, pelayanan kita, dan karya kita agar kita semua tetap bersatu di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.